masalah maraknya ini kejahatan cybercrime yang baru-baru terjadi di Batam Sopen ini sebuah kejahatan yang boleh dianggap di Sopeng ini masih langka. Dan alhamdulillah dari Polres, jajaran Polres sempat dalam tempo hanya memakan waktu beberapa saat saja sempat para tersangka ini ditangkap. Kami mengapresiasi gerakan Kapolres terkait masalah ini. Ini kejahatan baru, boleh dikatakan perlu memang kita ada pelurusan bahwa dalam dunia maya ini ada beberapa kejahatan cybercrime ya boleh dikata yang sering mencuat. Namun pada kesempatan ini mungkin karena ini baru terjadi dan hangat yang dibicarakan oleh masyarakat Sopeng terkait yang kasus beberapa hari terakhir ini masuk konten apakah ini hacker atau cracker atau karding. Kalau menurut pemahaman kami bahwa itu masuk kategori karding. Karding. Jadi hacker itu sebenarnya penilaiannya di mata kami itu sangat positif. Hacker ini kan seseorang ini membuat analisis, mempelajari dan memodifikasi sebuah sistem. Ini yang perlu kita pahami bersama. Cracker ini adalah seorang hacker yang menggunakan pengetahuan dan pemahamannya ini ke hal yang negatif. Katakanlah merusak sistem yang ada di jaringan komputer orang. Itu cracker. Kalau yang terjadi kemarin ini itu karding. Karding karena dia itu melakukan penipuan terkait keahliannya bagaimana membajak nomor-nomor rekening tertentu, lalu dia masukkan dalam ini merusak sistem orang untuk mendapat keuntungan. Dan itu perdagangannya dalam bentuk valuta Bitcoin ya bukan dalam bentuk rupiah. Mata uang aset digital. Ya, aset digital. Nah, ini boleh dikata sebuah kejahatan yang baru dan akan menjadi tantangan untuk daerah kita. Tapi jangan dilihat dari sisi negatifnya. Juga sebagai mungkin bisa kita lihat dari sisi positifnya kalau bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Yakin dan percaya dalam era digitalisasi sekarang ini memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Seiring perkembangan sekarang ini kita tidak bisa lagi melakukan pembinaan secara biasa-biasa. Ini harus dilakukan dengan secara luar biasa. Karena maraknya teknologi yang sekarang kita hadapi ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak update, kita akan tergilas dengan apa yang kita rasakan sekarang. Saya kira. Ya, jadi menurut Pak Kadis tadi bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan kemudian atas penangkapan pelaku pembobolan kartu kredit tempo hari ini adalah sebenarnya lebih tepat disebut karding. Nah, kalau menurut Pak Kasat seperti apa, Pak? Ya, sebelum saya lanjut kepada inti dari perbincangan pada sore hari ini, saya sekali lagi mengapresiasi teman-teman IJS untuk kemudian menginisiasi broadcasting kita yang pada hari ini saya kira perdana untuk kita tayang. Sekali lagi kita akan dukung ini karena merupakan bagian dari potensi yang ada di Sopeng untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya ada hal yang harus segera masyarakat ketahui sehingga jangan muncul perbedaan-perbedaan persepsi sehingga mohon maaf orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan situasi itu akhirnya kemudian punya kesempatan. Dengan broadcasting saya kira semua masyarakat akan paham dan tahu, teredukasi secara masif sehingga kesalahpahaman itu bisa kita minimalisir. Sesuatu di dalam dunia kejahatan, sesuatu yang jelas saja, kadang bagaimana berusaha untuk dia plesetkan dan lain-lain, apalagi yang sesuatu yang tidak terkonfirmasi secara sangat jelas. Jadi sekali lagi apresiasi buat IJS. Terus kemudian terkait dengan tadi ada beberapa istilah dari Pak Kadis Kominfo, ada cracker, ada kardin, ataupun ada hacker gitu. Saya tidak masuk kepada ranah pemanaan itu. Saya kira
mohon izin Pak Kadis, saya kira itulah ranahnya beliau, bagaimana mengedukasi masyarakat terkait apa sih perbedaan-perbedaan ini, melihat cara kerjanya maupun pola maupun sarana prasarana yang digunakan. Tentunya parameter-parameter itu akan kemudian mengarah kepada perbedaan pengertian. Ya, tapi itu biar beliaulah yang punya tugas pokok seperti itu gitu. Saya lebih kepada bagaimana sih tindak pidana ini kemudian bisa terjadi. Sesuatu tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa apapun ilmu itu sesungguhnya baik kalau digunakan untuk hal-hal yang positif, ya. Saya setuju itu, tetapi kapan tidak kita edukasi dengan baik masyarakat ini untuk kemudian kita guidance, termasuk orang tua yang mendampingi anak-anaknya, maka ini sangat potensi yang sangat besar sekali untuk kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan sangat negatif, dan bisa membuat kerusakan yang sangat masif dan berlaku panjang. Masif dan berlaku panjang ini akan kita coba jelaskan sebentar seperti apa, sehingga inilah kemudian yang menjadi pertimbangan kami untuk kemudian tidak bisa ditunda-tunda, untuk kemudian kami harus tunjukkan bahwa penegakan hukum harus menghentikan ini. Ya, mungkin sebentar di sesi lain silahkan nanti coba kita elaborasi apa sih yang kemudian kami lakukan ini, yang kemudian membuat kami betul-betul terpanggil untuk harus segera menghentikan tindak pidana ini. Tindak pidana ini, rekan-rekan pemirsa di rumah yang menyaksikan broadcasting ini, saya pengen menyampaikan bahwa sesungguhnya ini adalah keresahan warga masyarakat Sopeng yang melihat ada keanehan-keanehan yang terjadi terkait dengan kehidupan sekelompok orang, ya, yang kita khawatir tentunya mereka ini adalah potensi Sopeng, ya. Potensi Sopeng. Kalau melihat dari pelaku yang kami tangkap ini, merujuk ke sana bahwa di sini ada usia 35 tahun, 30, 25, 20 tahun, 19, 17 sampai dengan 15. Kan ada yang di bawah umur, Pak, ya? Yang di bawah umur inilah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa ada usia 17 tahun dan 15 tahun. Apa makna di balik itu? Ini semua rekan-rekan tolong dimaknai secara utuh sehingga ternyata betul penegak hukum harus segera melakukan ini. Bahwa ada beberapa generasi di sini, ya, dari usia 35 tahun, 30, 25, 20, 19, 17, 15. Ya. Ini ada beberapa generasi di sini. Ini kalau kita tidak hambat dari sekarang, ya. Ini bukan antara penegak hukum dengan masyarakat atau pelaku tindak kejahatan saja yang memanfaatkan sedikit ilmunya untuk kemudian melakukan kejahatan, bukan. Tetapi sungguh ini adalah masyarakat Sopeng yang harus melawan ini bahu-membahu, sehingga saya setuju Pak Kadis Kominfo bersama dengan potensi masyarakat Sopeng yang lain, ada anggota DPR, kemudian ada Muspida, sampai dengan Pak Bupati pun kami sudah berbicara dengan beliau dan beliau sangat mendukung ini. Pak Ketua DPR tadi malam kami baru ketemu dengan beliau, kami mohon izin, mohon dukungannya kalau memang ini betul bisa dimaknai bahwa untuk bagaimana kita menjaga generasi Sopeng, maka ayo kita sama-sama menjaga ini. Ingat bahwa penegakan hukum itu bukan untuk menghancurkan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah orang yang kita tangkap, bukan. Justru kalau kita manai secara utuh apa tujuan penegakan hukum, ingat bahwa penegakan hukum tujuannya ada 3. 1, kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga kemanfaatan. Ya, harus ada kepastian hukum. Jangan sampai kelihatan, mohon maaf, komentar, saya maklumi bahwa masyarakat resah karena kok dibiarkan itu. Ya, kok dibiarkan seperti ini. Kemana penegak hukum itu? Nah sekarang kita buktikan, sekarang saya menanya balik, mana masyarakat Sopeng? Ayo kita dukung ini. Nah seperti itu, sekarang sudah kami lakukan seperti ini, ayo semuanya mendukung. Bukan untuk kemudian tebang pilih karena kebetulan baru ini yang tertangkap, tidak. Tetapi yang tertangkap pun kalau dimaknai secara utuh bahwa ini sebenarnya justru kita selamatkan generasi kita. Karena ingat, penegakan hukum, orang kita tangkap bukan untuk menghancurkan dia, tapi justru untuk menyelamatkan dia. Makanya tidak ada lagi di dalam penegakan hukum, mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan, sampai kemudian berkas kita limpahkan, tidak boleh ada kekerasan, karena tujuan penegakan hukum bukan menghabisi orang. Salah itu, salah. Tetapi bagaimana perbuatannya kita reduksi, bahkan kalau perlu dia menjadi sadar sama sekali, sehingga kemudian menjadi pelajaran buat yang lain. Ya.
Itu tadi kepastian hukum. Terus kemudian kemanfaatan. Kemanfaatannya apa? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita menjaga generasi shopping. Ada berapa usia yang tadi saya sebutkan? Dari 35 tahun sampai dengan paling muda 15 tahun. Mohon maaf, akibatnya nanti, dan ini sudah bisa kita lihat dari kenyataan teman-teman yang kita tangkap ini. Dari sebagian ini ada beberapa yang akhirnya putus sekolah. Kenapa? Mungkin ternina bobokkan dengan hasil yang dia peroleh, sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu lagi barangkali saya bersekolah, karena sekolah cari duit juga nantinya kan gitu. Ya, Sekarang duitnya ada gitu kan, bahkan hasilnya lebih daripada yang setengah mati banting tulang, seperti mohon maaf Pak Kadis dengan usia yang sekarang, ya kan, kira-kira kalau saya tanya setahun dapat berapa Pak Kadis kan itu, ya kan itu. Nah sekarang kita tidak mau, kita tahan sekarang, stop sampai di sini. Jangan anak-anak ini kita biarkan untuk ternina bobokkan dengan hasil yang hanya berlaku temporer ini sementara. Ketika jaringan ini putus terus kemudian tidak bisa dilakukan lagi, maka anak ini saya khawatir tidak bisa bersekolah lagi. Yang kerja karena keluar dari pekerjaannya yang sebelumnya kerja di kantoran, karena di data kami ada yang sebelumnya bekerja terus kemudian berhenti hanya karena untuk main ini. Pada saatnya nanti dunia kerja tidak bisa menerima dia lagi. Pada saatnya nanti dunia pendidikan tidak bisa menerima lagi karena usianya apa dan lain sebagainya, ya kan? Nah sekarang bagaimana kita menjamin generasi shopping betul-betul tetap di dalam on the track untuk kemudian mempersiapkan dirinya terjun ke dunia kerja, bahkan kalau perlu terjun di dunia bisnis untuk mempersiapkan lapangan kerja. Bagaimana itu bisa terjadi? Hal-hal yang bisa menghambat itu harus kita lakukan dari sekarang juga, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi sejak dini Pak ya. Nah, jadi saya mau menarik benang merahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kasar Reskrim juga dan Pak Kadis Kominfo, bahwa sebenarnya kasus ini kita bisa lihat sisi positifnya, bahwa ternyata kita punya pemuda yang kemudian sebenarnya juga punya ahli di ilmu teknologi. Nah bahkan tadi Pak Kasar dan Pak Kadis juga menyampaikan bahwa kalau ini dibina dengan baik, kemudian nanti kita bisa bekerja sama, bahkan mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Jadi inti pertanyaan saya Pak maksudnya seperti ini. Apakah kemudian hacker ini, kan tadi yang disampaikan Pak Kadis bahwa posisinya sebenarnya tidak semua hacker itu buruk. Nah, tadi Pak Kadis sampaikan bahwa ini sebenarnya tindakannya carding atau biasa dilakukan pelakunya adalah cracker. Nah, kemudian apakah ada kemungkinan semisal tersangka ini ketika telah melalui masa hukumannya kemudian nanti akan dibina dan kemudian dirangkul untuk dimanfaatkan keahliannya. Mungkin dimulai dari Pak Kadis? Ya saya kira bisa saja memungkinkan bisa terjadi seperti itu, karena ini memang harus diakui bahwa siapa yang melek dengan teknologi akan tidak terpakai, Pak. Nah, revolusi informasi sekarang ini, sebuah ledak informasi semua berbasis kepada digital. Coba aja dengan kasus COVID ini Pak Kasep ya. Sekarang sudah ada penggiringan untuk bekerja dalam rumah. Ternyata semua pekerjaan kantor bisa kita lakukan, menyelesaikan di rumah dengan memakai aplikasi. Ini sebuah kemustahilan. Kalau orang tidak paham, tapi kalau orang paham semua bisa kita lakukan. Nah, menyasar tentang masalah-masalah seperti itu, ini memang kedepannya semakin hari semakin tertantang. Belum, ini Kominfo ya. Kominfo ini punya jaringan akses ke SKPD. Tidak berarti ini hanya, pernah juga Kominfo ini bukan di hacker ya, dia semacam unauthorized cyber. Jadi data kita ini depending, kita ini berpikir data kepegawaian tiba-tiba di-scat, tidak bisa muncul Pak. Tidak bisa muncul. Nah, ternyata kita melakukan upaya untuk menangkis hal itu. Ada alat yang namanya firewall. Jadi semacam begini. Jadi ada sebuah rumah batu mewah, tapi karena tidak dilengkapi pagar, pelaku kejahatan itu tertarik. Karena ini barang ada bagus di dalam, tapi tidak ada pagarnya. Itulah semacam firewall. Bisa kita membentengi diri untuk hacker di luar, cracker yang di luar ini yang mau melakukan kejahatan ke dalam, bisa kita filter. Belum lagi kejahatan seperti seperti deep web. Ini lebih soy lagi. Ini sebuah kejahatan, dia bersembunyi dalam websitenya orang.
Ibaratnya kalau perampok ya Pak Kasat, dia mungkin sembunyinya sudah beberapa hari di atas di atas loteng, tidak kelihatan. Nanti pada saat sunyi senyap baru dia beroperasi. Sama aja serangan di DOS. Nah itu, jadi dia sudah lama bercokol di webnya orang, tapi dia tidak kelihatan. Ini belum masuk ini. Oh, belum masuk ke itu. Tapi Pak, intinya maksudnya tersangka ini kemudian kalau setelah menjalani masa hukumannya, apakah ada kemungkinan kalau dari pihak bisa, pemerintah? karena apalagi bilang Pak Kasa ini masih usia muda. Mungkin dia mencoba karena ini adalah masa usia muda. Ternyata, cuma kalau tidak ada pembinaan lebih awal nanti sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mendapat hasil yang tidak begitu susah. Ya, mudah-mudahan dengan gerakan Polres ini itu menjadi shock terapi. Dan saya yakin dan percaya itu menjadi shock terapi. Karena saya kan juga orang dari sana. Saya sudah monitoring, waduh. Ternyata ini ada misunderstanding, pemahaman. Jadi para orang tua kasihan ini tidak paham kalau yang dilakukan itu adalah sebuah kejahatan. Dia masih bermain dengan bahasa kita ini main falas. Ya, falas itu sesuatu yang sah. Ya. Nah, tapi pihak orang tua ini tidak dapat memahami kalau gerakan Siana ini yang dilakukan adalah begini. Ya, ternyata kejahatan dunia maya. Jadi pada dasarnya Pak, kalau Bapak sebagai Kadis Kominfo sebenarnya intinya bisa Pak ya? Bisa. Dan dibina kemudian dimanfaatkan keahliannya. Ya bisa. Kenapa? Terus terang begini Pak. Untuk mengatasi hal ini memang butuh proses. Di paling tidak ada 2 pendekatan yang harus kita bisa terapkan. Pendekatan teknikal dan pendekatan adaptif, penyesuaian. Pendekatan teknikal ini harus kita menyasar bagaimana mengedukasi dia, mengarahkan seperti yang dikatakan Pak Kasat. Kan dia orang cerdas, tapi kecerdasannya ini digunakan dalam bentuk negatif. Sama dengan penilaian hacker. Jangan salah paham. Hacker ini sebenarnya baik. Iya. Karena dia mencoba itu Pak Kasat, dia mencoba memahami, menganalisa, memodifikasi. Sama hanya kalau membuat aplikasi, orang mulai menyasar di situ. Ya, keahliannya ada di situ. Tapi tatkala dilakukan keahlian itu dalam bentuk salah, itu namanya cracker. Jadi intinya Pak bisa kemudian dirangkul dan dibina, Oh, tapi bisa. melalui beberapa proses Bisa. Pak ya. Nah, lanjut Pak Kasat. Jadi menurut kacamata Pak Kasat sendiri seperti apa? Bisa dibina dan dirangkul tersangka ini? Ya, jadi gini, komponen negeri ini di situ ada legislatif, ya, ada eksekutif, ada yudikatif. Ya, penegakan hukum ini akan banci ketika legislatif dan eksekutif tidak bisa menangkap apa manfaat di balik penegakan hukum itu. Berawal dari penegak hukumnya. Dari penegak hukum harus mindsetnya harus benar bahwa saya menegakkan hukum bukan untuk menghabisi seseorang. Berawal dari sini, kita tidak habisin yang bersangkutan. Diperiksa tidak dipukuli, ditendang apa segala, tidak ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena kita berharap setelah penegakan hukum ini akan berlanjut bagaimana teman-teman bapak-bapak terhormat di DPR bisa melihat potensi anak ini untuk kemudian dibuat sebuah regulasi pembinaan seperti apa dalam bentuk peraturan daerah, ataukah dari pihak eksekutif pun mengusulkan kira-kira potensi daerah saya bagus, anak-anak ini pintar gitu. Bagaimana dia membobol sebuah firewall itu sesuatu yang tidak gampang. Tidak gampang. Sehingga dia punya keilmuan yang di atas rata-rata tentunya. Nah, sehingga saya berharap berawal dari penegakan hukum ini kemudian teman-teman di bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di eksekutif maupun legislatif, saya berharap dukungannya berawal dari sini. Tolong dilihat, jangan sampai penegakan hukum ini berlalu begitu saja, sehingga terkesan ini haknya menghukum orang-orang tertentu saja atau lain sebagainya. Tidak. Berawal kami dari penegakan hukum, kita lakukan dengan sangat baik sekali. Kita berikan semua haknya kepada tersangka-tersangka itu, karena ingat, sekali lagi saya kembali ke tadi bahwa tersangka-tersangka ini adalah potensi sopeng. Ingat itu. Itu dulu yang harus diingat, bahwa mereka ini adalah potensi kita. Ya, tidak menutup kemungkinan setelah dia melakukan ini tersadarkan, karena selama ini mohon maaf mungkin ada orang tua yang terkecoh ataukah bahkan yang tidak bisa membina anaknya. Sekarang momennya bagaimana anak-anak ini kita sadarkan sama-sama, ya, orang tua, bagaimana legislatif, bagaimana penegak hukum, bagaimana regulator ataukah bagaimana eksekutif melihat ini. Semuanya harus terjun di sini, ya. Setiap hari kami terus berbicara, bapak-bapak, ibu-ibu yang di DPR, yang di Muspida, Sopeng, sampai ke Pak Bupati, kami sampaikan
Tujuan penegakan hukum ini seperti ini. Jadi ayo mulai awal dari sini, ayo kita sama manfaatkan potensi-potensi ini. Soal bisa dimanfaatkan tidak yang bersangkutan, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Justru kalau tidak dimanfaatkan ke depan, setelah mereka merasa jerah, terus kemudian menjalani hukuman sesuai dengan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, maka setelah itu bagaimana memanfaatkan potensi-potensi ini. Kita semua harus bergerak memikirkan ini. Setelah proses itu mereka lalui, apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak ini kemudian tidak keluar, kemudian melakukan lagi, tertangkap lagi, melakukan lagi, akhirnya jadi residivis. Apakah kita mau membina generasi yang seperti itu? Saya kira tidak. Di sisi lain usia mereka masih potensial sekali. Usianya adalah usia-usia mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja. Usianya adalah usia-usia yang sangat produktif untuk kemudian mempersiapkan diri, mempersiapkan dunia kerja. Ya, bukan terjun ke dunia kerja, tapi mempersiapkan dunia kerja. Ya, karena saya kira beberapa dari mereka ini tentunya punya potensi-potensi background keluarga yang mumpuni, saya kira. Tinggal bagaimana dijaga sekarang, momennya kita jaga ini anak, kami tangkap, saatnya kita masuk ke hati mereka supaya mereka sadar pada saat ini, jalani hukuman dengan baik. Inilah proses hukum sebagai warga negara yang harus dia jalani. Terus kemudian dia sadari, bahkan mengajak kawan-kawan yang lain untuk berhenti melakukan ini. Demi siapa? Ya demi Sopeng, generasi Sopeng. Kami takut nanti tidak ada lagi orang yang bisa jadi pegawai negeri karena tidak bisa lulus di dalam tes. Kenapa? Tidak sekolah. Ya, tiba-tiba program ini tidak bisa lagi diakses misalnya, terus kemudian mereka harus berhenti, tidak diterima lagi di dunia kerja, diterima lagi di dunia pendidikan. Bagaimana menjadi pegawai negeri misalnya? Bagaimana masuk ke perusahaan? Bagaimana menjadi anggota DPR? Bagaimana apalagi menjadi seorang birokrat sampai dengan kepala dinas seperti beliau kalau tanpa background pendidikan? Sekarang kita harus sadari itu. Bagaimana mereduksi bahkan menahan lajunya ini, teman-teman atau adik-adik kita ini, supaya jangan terus ternina-bobokkan karena hasil yang sementara yang mereka dapatkan. Ya, saya kira demikian. Jadi selama ada regulasi dan seluruh aspek juga ikut terlibat untuk membina dan merangkul. Nah, lanjut Pak ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga, apakah dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Dinas Kominfo ini sebenarnya punya unit khusus untuk kemudian melacak atau memantau kemudian aktivitas di jaring internet yang sepertinya menjanggal, yang kemungkinan efeknya ini adalah kejahatan dunia maya. Mungkin dari Pak Kasat? Ya. Jadi pemirsa di rumah, siapapun yang menyaksikan broadcasting ini, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Sopeng yang saya muliakan seluruhnya, ingat bahwa penegakan hukum yang kami lakukan ini jangan sampai dimaknai bahwa sesuatu yang bersifat sementara saja. Ya, saya berharap seperti itu. Karena kalau hanya sementara, saya kira berarti kita kembali ke tujuan hukum tidak terwujud. Karena tujuan hukum adalah bagaimana memberikan kepastian hukum. Ya, yang terakhir yang paling penting adalah kemanfaatan. Ingat bahwa masyarakat Sopeng ini adalah masyarakat yang sangat potensial di berbagai bidang. Nah, generasinya yang akan melanjutkan estafet itu, sekian potensi-potensi ini tentunya harus kita siapkan dari sekarang, seperti itu menurut saya. Dari Pak Kadis mungkin? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Kasat tadi itu memang bagaimana fungsi koordinasi dan kerjasama itu harus ditingkatkan. Saya selama ini dengan pihak Polres dengan Dinas Kominfo cukup bagus, cuma dalam sisi kasus ini kan boleh dikata baru ya Pak, baru. Kalau dalam bentuk kerjasama dengan beliau Polres secara institusional sudah jalan. Seperti ada kecelakaan laka lantas, biasa kita terbuka karena kita memantau CCTV di Kominfo. Seluruh akses pelayanan umum kita punya ada CCTV. Itu salah satu bukti bahwa kita ini selalu menjalin hubungan dengan pihak Polres. Terkait masalah ini saya kira kedepannya memang perlu. Kenapa ini kejahatan ini kan semakin hari semakin berkembang Pak. Dari 11 item kejahatan cybercrime ini semua berbasis pada pengetahuan etik. Nah kalau ini kita tidak tingkat ke SDM-nya, baik di Kominfo maupun di jajaran institusi Polri, kita akan kewalahan juga. Olehnya itu kedepannya ini memang harus lebih kita tingkatkan hubungan dengan pihak Polres dan Kominfo. Apalagi di Sopeng ini kan hampir semua jaringan yang berbasis
ditangani oleh Kominfo, mulai dari budgeting, perencanaan, semua kita sudah lakukan di sini. Karena ini sudah terbuka, nggak bisa lagi kita tutup-tutupin lah, nggak bisa. Oke Pak, Saya tambahkan. Ya bisa Pak. Ya. Jadi terkait kerjasama tadi ini kan pertanyaannya tadi adalah adakah tim khusus Ya. yang disiapkan ya? Saya berawal dari kerjasama. Kerjasama itu jadi gini, ini Sopeng ya, di dalamnya ada penegak hukum, ada legislatif, ada eksekutif itu. Ini semuanya adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kalau terpisahkan nantinya ketika ada penegakan hukum seakan-akan bahwa pelaku kejahatan yang berhadapan dengan polisi salah. Ketika kejahatannya masif, polisi juga lawannya banyak dong berarti. Paradigmanya harus dirubah. Harus berubah. Kenapa semua harus merasa punya kepentingan terkait bagaimana mereduksi bahkan mungkin menghentikan kegiatan-kegiatan adik-adik kita ini? Karena semuanya menganggap bahwa ini adalah demi Sopeng. Kapan itu? Apakah kita siap kehilangan beberapa generasi dari sekian umur yang tadi saya sebutkan ini? Bagaimana nanti dunia kerja? Ada tidak yang kompeten di dalam dunia birokrasi, legislatif? Kalau adik-adik kita ini sampai dengan detik ini masih terlina bobokkan dengan kegiatan-kegiatan yang hanya untuk menguntungkan pribadi tanpa melihat dampak baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri, terutama bagi masa depannya. Terkait dengan tim khusus terkait bagaimana memonitor cybercrime ini, Polres tentunya sudah punya tim khusus terkait dengan ini. Ya, 2 bulan yang lalu kita sudah perlihatkan bahwa ada kasus yang kami sidik, sudah kami tahan, terus kemudian sudah kami limpahkan ke pihak jaksa penuntut umum terkait dengan bagaimana ujaran kebencian, pencemaran nama baik melalui media sosial. Ingat, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau niat kita semua baik, tentunya kita akan berpikir 1000 kali untuk kemudian menggunakan jemari ini untuk menyampaikan hal-hal yang kemudian melukai hati orang, apalagi itu mencemarkan nama baik, bahkan mungkin sampai dengan penghinaan yang terlalu menyakitkan bagi kita semua, terutama yang ada di dalam Sopeng ini. Tidak ada, saya kira, alasan untuk kemudian saling menghina, ada sesuatu yang tidak pas. Saya kira ada medianya untuk disampaikan dengan baik. Di sini ada yudikatif, ada legislatifnya, ada eksekutifnya, semua. Mohon maaf, saya sampaikan, mohon izin Pak Bupati, tadi beliau pun menyampaikan, saya ini bapaknya semua. Kok tidak ada yang ngomong ke saya supaya bagaimana kita bina ini anak-anak ini semua. Saya ini bapaknya teman-teman semua yang ada di Sopeng. Tetapi ingat bahwa Bapak Ibu sekalian, tidak bisa semua orang untuk kita puaskan. Legislatif terus bergerak ya, eksekutif terus bergerak ya, yudikatif apalagi kami penegak hukum ini terus bergerak ya, mulai dari bupati sampai dengan penegak hukumnya, legislatifnya, tentu semua berpikir bagaimana kemudian Sopeng ini bisa terjaga dengan aman. Siapapun penegak hukumnya, siapapun bupatinya, siapapun kepala dinasnya, siapapun anggota dewannya, saya kira semua harus berpikir yang sama. Ya, ini bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan si Amri atau kepentingannya Pak Kadis Kominfo secara pribadi atau kepentingannya anggota DPR, anggota bupati dan sebagainya. Semua sama berpikir satu. Bagaimana menjaga Sopeng? Menjaga Sopeng tentunya bahasanya sangat luas. Bagaimana menjaga generasi muda kita, ya kan? Nah sekarang ada case seperti ini. Nah sekarang ternyata kalau kita lalai dari bagaimana mencegah lajunya anak-anak melakukan tindak kejahatan ini, ternyata akan menghancurkan masa depan Sopeng. Sehingga kita berkesimpulan bahwa semua potensi harus bergerak untuk kalau ada yang melakukan, tolong laporkan sama kami. Maka kami akan lakukan penindakan. Ingat, memang banyak yang pesimis terkait ini, tapi kami akan buktikan. Izinkan kami untuk kemudian melakukan tugas sesuai dengan tugas pokok kami ini. Teman-teman boleh monitor, tanyakan kepada kami seperti apa sih prosesnya, perkembangannya, boleh. Kami akan terbuka terkait dengan ini. Saat ini masih proses pemberkasan. Berikutnya kita akan lakukan proses-proses mulai dari penyitaan barangkali dan lain sebagainya. Berkas kita akan limpahkan ke JPU. Boleh dimonitor terus sampai dengan putusan pengadilan seperti apa. Silahkan karena ini terbuka. Ya, karena tujuannya bahwa satu bahwa kita bagaimana menjaga generasi Sopeng, saya kira begitu. Jadi saya lanjut bahwa apa yang disampaikan Pak Kasat ini sebenarnya
beliau ini menyampaikan bahwa sebuah kejahatan itu bukan hanya jajaran institusi Polri yang harus bertanggung jawab, semua elemen harus bertanggung jawab. Dengan model kejahatan sekarang tidak bisa lagi kayak cara-cara konvensional kita melakukan kayak dulu. Ini dibutuhkan ini tingkat partisipasi masyarakat, partisipasi para anggota dewan, partisipasi pada kaum eksekutif. Jadi Pak Kasat ini mengharapkan ada namanya semacam kerjasama yang baik secara masif. Jadi tidak semata-mata ada kesalahan seperti itu, itu urusan polisi. Tidak bisa lagi kita berkata seperti itu. Karena semakin luas aspeknya. Coba bayangkan ini melawan musuh tidak jelas, Pak. Ini kalau musuh terlihat masih gampang kita antisipasi. Ini musuh tidak kelihatan, Pak. Luar biasa. Kalau keterbatasan pihak institusi Polri ini harus kita backup. Tidak ada alasan tidak membackup. Seperti yang dikatakan tadi Pak Kasat, curhatnya seperti itu. Legislatif ini kan dipilih oleh masyarakat umum kan, otomatis itu akses di bawah itu jaringan ke belakang ada. Ditakala ada gerakan seperti itu, mestinya ada penyampaian kepada Pak Kasat atau apa. Izin, ini sepertinya ada fenomena seperti ini. Nah, jadi Pak ke depan khususnya untuk dari pihak pemerintah dan khusus ini untuk Dinas Kominfo, apakah kemudian nanti ada semacam kerjasama terhadap lembaga khusus untuk kemudian menangkal bahkan menghentikan kejahatan dunia maya yang terjadi di Kabupaten Sopeng ini? Kita ini jalan kita punya jejari. Ya seperti di Kominfo ada namanya KIM, Pak. Tim ini unit khusus, Pak. Ada yang di bawah itu penyerapan aspirasi masyarakat di bawah, kelompok informasi masyarakat. Itu kita bina Pak itu. Hampir semua desa kita punya KIM. KIM ini kita pergunakan. Jadi biasa itu kita endorse keluhan apa saja. Bukan hanya ini seperti yang ditangani pihak Pak Kasat sekarang. Karena kita ada aplikasi lapor. Semua aspek yang ada di bawah bisa masukkan di aplikasi lapor itu. Nah itu kita tindak lanjuti setiap ada keluhan dari bawah. Jadi laporan sekarang sudah lebih mudah Pak ya? Iya lebih mudah. Jadi kalau misalnya memang dari awal ada pelaporan seperti itu masuk ke kita, otomatis saya punya orang pasti akan koordinasi dengan Pak Kasat. Ya. Nah, jadi Pak ini kayak kita ketahui bersama kan memang kasus ini terjerat dengan undang-undang IT. Tapi ini Pak Kasat saya mau izin bertanya, apakah kemudian nanti ada kemungkinan tersangka ini juga terjerat yang namanya undang-undang tindak pidana pencucian uang? Ya, terkait dengan penerapan pasal tindak pidana khusus, karena ini lex spesialis ya. Karena lex spesialis tentunya menyasar tindak pidana yang tidak bisa diakomodir oleh tindak pidana biasa gitu, oleh undang-undang tindak pidana biasa seperti KUHP. Undang-undang ITE mengakomodir bahwa baik korban ataupun pelaku itu bisa berada di mana saja. Apakah terus kemudian tidak bisa lakukan penegakan hukum? Oh pasti, karena namanya saja lex spesialis, pasti lebih bisa mengakomodir kepentingan penegakan hukum melebihi undang-undang tindak pidana biasa gitu loh. Nah, apakah tidak memungkinkan undang-undang tindak pidana pencucian uang? Itu memungkinkan saja. Ya, memungkinkan saja. Ada kemungkinan Pak ya? Ada kemungkinan. Jadi kita menggunakan tindak pidana pencucian uang itu tentunya memiliki pertimbangan subjektif maupun objektif. Ya, kita akan melihat nantinya terkait dengan ini biasanya terkait dengan barang hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang itu. Nah, kalau pelaku-pelaku kooperatif untuk kemudian menyampaikan hal itu, ya kooperatif, nah ini harus digarisbawahi, harus kooperatif. Kalau tidak maka tentunya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memaksimalkan itu supaya masyarakat betul-betul melihat inilah dampaknya, inilah akibatnya, sehingga betul-betul masyarakat yang belum melakukan ya jangan sampai melakukan lagi karena melihat dampaknya. Ya, jadi seperti itu Pak. Oke, lanjut Pak. Jadi apakah kemudian ada kemungkinan bagi entahkah itu keluarga atau kerabat yang kemudian juga ikut menikmati hasil dari kejahatan dunia maya ini? Ya, jadi begini, ini masih proses terus dilakukan pemeriksaan, pengembangan tentunya.
diperiksa sebagai tersangka sudah, tetapi kenapa masih terus dilakukan pemeriksaan? Karena ada hal-hal lain yang terus kami lihat ada indikasinya. Tentunya kami harus sinkronkan dengan minimal 2 alat bukti untuk kemudian akan menyasar pihak-pihak lain, apakah itu keluarganya atau siapapun itu yang ikut menikmati barang-barang hasil kejahatan itu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan di luar dari 20 orang ini ada kemungkinan ada pihak-pihak lain yang akan kita sasar untuk kemudian kita kembangkan menjadi naikkan menjadi tersangka. Seperti itu Pak. Ya. Nah ini Pak pertanyaan terakhir untuk Pak Kasat dan juga Pak Kadis. Mohon maaf Pak ya mungkin agak terlalu spesifik sekali, tapi saya ingin bertanya seperti ini. Apakah semisal ternyata kita temukan atau kita mendengar sebuah kabar ternyata ada oknum, saya beri tanda petik ya Pak, sebuah oknum yang kemudian juga terlibat dengan kasus seperti kejahatan dunia maya ini, mungkin Pak Kadis terlebih dahulu untuk menanggapi. Karena itu domainnya masalah hukum, penegak hukum ada sama beliau, tapi apapun namanya tidak ada itu pengklasifikasian kalau masalah hukum. Tidak Siapapun orang itu mungkin oknum ya, tapi Ya. tidak semua sama di mata hukum, tidak ada spesialis kalau masalah hukum. Tapi saya kira mungkin Pak Kasat lebih tahu paham Ya. kalau masalah penegakan hukum itu. Jadi dari Pak Kadis menyampaikan bahwa sudah pasti Ya, akan ditindaki ya. selama itu memang benar Pak, Tidak ya? ada perlakuan istimewa dalam Tidak ada hal perlakuan itu. istimewa. Oke Pak, Semua kami sama. catat itu. Kalau Pak Kasat seperti apa Pak? Ya, jadi banyak orang yang pesimis dengan ini. Kenapa? Ya. Karena memang mohon maaf bisa kita katakan bahwa hal ini banyak yang mengatakan ini sudah masif di Sopeng gitu. Tapi saya kira jangan kita mengatakan itu masif kalau belum ada bukti gitu. Betul. Kalau berbicara penegakan hukum, menetapkan sebagai seorang itu tersangka, ya, seorang itu tersangka, maka minimal 2 alat bukti mengarah kepada yang bersangkutan untuk kita tetapkan sebagai tersangka. Masyarakat saya kira harus dewasa juga untuk menahan omongan-omongan yang saya kira tidak beralasan untuk kemudian menyampaikan bahwa ada oknum apapun itu. Tetapi kalau ada indikasi, sekali lagi saya katakan bahwa masyarakat terlibat dalam hal ini untuk kemudian bagaimana menjaga generasi kita. Perannya di mana? Perannya adalah ketika mengetahui ada yang sedang melakukan hal yang sama, maka pada saat itu juga jangan ditunda-tunda, sampaikan ke kami, maka kami akan bergerak. Ya, tidak ada tebang pilih mau oknum mau siapapun dia. Kalau bisa kita buktikan dengan 2 alat bukti, maka akan saya tetapkan sebagai tersangka siapapun dia. Ya, sekali lagi peran masyarakat saya kira jangan ada sikap-sikap skeptis ataupun omongan-omongan apalagi melalui media sosial, karena justru akan menjadi persoalan baru bagi yang bersangkutan. Ya, akan bisa dijerat dengan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Sama undang-undang ITE lagi nanti yang kena. Ya, saya kira jangan coba dewasakan diri, jangan lupa mendewasakan jari juga. Mendewasakan jari di media sosial Pak ya, Mendewasakan itu jari yang di paling media penting. sosial. Jadi- Dulu orang menjaga mulut, sekarang Nah. bukan mulut saja, menjaga jari juga harus hati-hati karena bisa terjerat pidana. Saya kira demikian. Jadi itu yang disampaikan Pak Kasat, bukan hanya keterlibatan masyarakat, termasuk juga jaringan dunia pers, media sosial lainnya. Kita harus pahami sekarang Pak, itu dalam 1 menit saja di Facebook informasi yang berseliweran itu di atas 1 juta Pak. Dalam 1 menit, coba 60 menit dalam 1 jam, berapa banyak isu yang berkembang di situ. Ini baru Facebook Pak. Kalau tidak salah itu data yang pernah dirilis Kementerian Kominfo Jakarta, di WA saja itu Pak, dalam 1 menit 29 juta. Ya, Tingkat akurasinya itu sangat minim. minim sekali Pak. Sangat minim. Sangat minim sekali. Nah, kalau itu yang mau dijadikan patokan, membentuk sebuah opini, itu yang dikatakan post-truth. Ya. Sesuatu yang dibombardir oleh orang Facebooker yang tidak jelas kebenarannya, akhirnya menjadi sebuah Kebenaran. pendapat opini yang sesungguhnya itu tidak benar. Hoax. Hoax. Oke Pak, terakhir saya mau minta Pak Kadis dan Pak Kasat memberikan harapannya kepada masyarakat terkait juga dengan kasus kejahatan dunia maya ini. Mungkin dari Pak Kadis terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya kira memang tepat sekali di sore hari ini lewat broadcasting untuk JS ini bagian daripada untuk mensosialisasikan ke bawah bahwa
dalam era sekarang ini namanya dunia maya, ini melawan musuh tidak jelas, tapi jangan pesimis. Jangan pesimis bahwa ini sebuah kejahatan kecil tiba-tiba mau menjustifikasi. Masih banyak kelebihan-kelebihan daripada pendekatan IT ini. Coba kita bayangkan sekarang betapa besar manfaatnya ini IT pada saat ada kasus COVID-19 ini. Ya, semua bisa terakomodir, semua bisa terselesaikan pekerjaan kantor lewat aplikasi. Ini sisi positifnya. Masih banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki apabila kita pahami tentang dunia teknologi aplikasi ini. Terima kasih Pak atas harapannya untuk masyarakat Sopeng. Terakhir Pak dari Pak Kasat. Iya, jadi sekali lagi bahwa momen ini sangat penting untuk edukasi buat masyarakat agar supaya, karena temanya pada hari ini adalah kurang lebih bagaimana penegakan hukum yang kami lakukan ini bisa menjadi pelajaran lah buat masyarakat secara utuh tentunya, tidak setengah-setengah. Ya, jadi saya berharap bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sopeng di bawah pimpinan Bapak AKBP Puji agar supaya seluruh potensi masyarakat mendukung, ya, karena tanpa dukungan itu maka penegakan hukum saya sering sebutnya dengan istilah bisa banci. Penegakan hukum berjalan tapi manfaatnya, tujuan penegakan hukumnya tidak tercapai. Jangan sampai seperti itu. Kalau tidak tercapai berarti ada pihak tertentu di dalam potensi Sopeng ini yang tidak berjalan. Penegakan hukum sudah berjalan, nah sekarang bagaimana orang tua, ya, bagaimana kakak-kakaknya mengawasi adik-adiknya. Orang tua jangan terkecoh menganggap bahwa ini main forex, main saham, ternyata sedang melakukan tindak pidana gitu, atau bahkan main game karena aplikasi yang digunakan mirip-mirip game gitu. Ya, saya berharap bahwa ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya, buat kita semua siapapun itu, sehingga tidak ada lagi namanya oknum ini, oknum itu, semua sama. Ya, di mata hukum semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Siapa yang melakukan, apalagi kalau tertangkap tangan, tentunya tidak ada pilihan untuk kemudian kami lakukan penegakan hukum. Kami tidak bangga dengan banyaknya yang kami tangkap, tidak. Tetapi yang kami banggakan ketika dengan ada yang kita tangkap terus kemudian menjadi kesadaran buat yang bersangkutan, bukan untuk hancur, tetapi untuk kemudian menjadi sadar dan menjadi pelajaran bagi yang lain yang mungkin juga sedang melakukan, tolong segera berhenti, jadikan ini sebagai pembelajaran. Atau mungkin ada yang sudah berniat mau belajar juga, jangan. Dari sekarang jangan lakukan itu, karena ingat bahwa outputnya tindak pidana ini adalah anak-anak atau adik-adik kita ini ternina bobokkan dengan kemewahan yang sebenarnya semu, yang salah itu. Saya kira kita prihatin sekali kalau ada orang yang ternina bobokkan dengan sesuatu yang salah gitu. Artinya menikmati sesuatu yang salah, ya kan? Apalagi merasa bangga. Saya kira pergeseran nilai ini sudah terlalu jauh. Nah, siapa yang bisa menahan jauhnya pergeseran nilai ini? Tentunya tidak hanya penegak hukum. Orang tua di rumah tentunya harus mengawasi anaknya. Memang perlakuan terhadap anak berbeda dengan yang dewasa. Bahkan mungkin tidak bisa hukuman, bukan hukuman, tetapi menahan anak itu berbeda dengan yang dewasa. Dia hanya 7 hari, terus kemudian perpanjangan 8 hari, 7 plus 8 itu. Setelah itu harus dikeluarkan sambil menunggu proses gitu. Yang dewasa akan terus menjalani sampai dengan masa penahanannya habis sambil pemberkasan berjalan. Nah, saya pikir jangan itu yang menjadi pemikiran kita bahwa proses ini menyiksa apa dan sebagainya. Tidak, inilah proses hukum. Makanya yang perlu dipertimbangkan adalah sebelum itu terjadi, ayo hindari, ya. Dalam agama itu disebutkan la taqrabuz zina, ya, jangan mendekati, ya, jangan, yang dilarang itu jangan mendekati gitu. Karena kalau sudah mendekati itu pasti melakukan, ya. Ini hikmahnya adalah ilmu semua itu baik, tetapi jangan coba-coba untuk menggunakan hal-hal yang tidak baik, ya. Ilmu itu adalah cahaya, ilmu nurun, kayak begitu barangkali Pak Haris. Al ilmu nurun wal jahlu zalamun, dan kebodohan itu adalah kegelapan. Tetapi ilmu yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang salah, tentunya ilmu yang akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Saya tidak mau generasi Sopeng hancur. Justru yang kita harus lakukan dari sekarang adalah bagaimana menjaga generasi Sopeng supaya kompetitif. Itu yang penting. Baik, ya. Terima kasih Pak Kasat dan
Pak Kadis telah meluangkan waktu dan juga berbagi informasi di podcast Bincang Santai ini. Nah, jadi bagi seluruh masyarakat yang kemudian masih memiliki pertanyaan atau memiliki saran untuk memberikan isu-isu terbaik atau isu-isu yang paling hangat untuk kita bahas di podcast Bincang Santai, bisa mengirimkan sarannya di fanspage Bincang Santai di Facebook. Nah, jadi demikianlah tadi perbincangan kita bersama Bapak AKP Amri selaku Kasat Reskrim Polres Sopeng dan juga Bapak Dr. Andes Haryanto MSc selaku Kadis Kominfo Kabupaten Sopeng. Sampai berjumpa kembali di Bincang Santai selanjutnya.